Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pengurus Masjid Jami' yang saya hormati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang begitu banyaknya sehingga menjadi hamba yang bersyukur. Itu kata Allah, qalil wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, rahmat sehingga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam untuk qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadis-hadis yang menunjukkan tentang fadail as-suwar, keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an, ba'duha sahihah wa ba'duha dha'ifah. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an, sebagian dikelompokkan oleh ulama, sebagian ada yang sahih riwayatnya, sebagian lagi ada yang dha'if, yang lemah. Di antara hadis-hadis yang sahih, surat-surat yang ada keutamaannya, yang pertama adalah suratul Kahfi, surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, usima lahu minad dajjal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari fitnah dajjal. Dalam riwayat ada disebutkan 3. Yang pertama 10 di awal surah Al-Kahfi. Riwayat yang kedua 10 di akhir surah Al-Kahfi, dan riwayat yang ketiga seluruhnya atau semuanya dalam satu surat Al-Kahfi itu. Maka kalau kita baca semua Bapak Ibu, itu ya takriban kira-kira setengah juz, ya, setengah juz. Ini sunnah membacanya kapan? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ya, ibtidaan kata ulama dimulai dari min ghurubisy syams. Ya, dihitung setelah terbenamnya matahari. Ya. Jadi Kamis sore sudah terbenam matahari, masuk Lailatul Jum'ah. Nah, ini para ulama membolehkan membaca di malam Jumat. Walaupun ada juga riwayat yang ya karena disebut Yaumul Jum'ah maka harinya, siangnya. Ya. Nah, penentuan kalender Hijriah itu dimulai ghurubus syams, dimulai dari terbenamnya matahari. Maka Lailatul Jum'ah, malamnya di hari Jumat, sudah disunnahkan kita membaca surah Al-Kahfi. Maka bagi yang diluangkan waktunya silahkan menyelesaikan seluruhnya surah Al-Kahfi. Tapi bagi yang ada kesibukan boleh mengambil 10 di awal atau 10 di akhir. 10 di awal atau 10 di akhir. Nah, ini insya Allah kalau kita hafal ya, itu 10 ayat ndak lama ya, kira-kira berapa? 1 menit ya mungkin, atau 2 menit kalau kita hafal, karena hanya 10 ayat ya. Tapi kalaupun kita menyelesaikan semuanya ya, kalau belum hafal ya kira-kira setengah jam atau mungkin 20 menit ya. Karena ini setengah juz ya, setelah surah Bani Israil atau setelah surah Al-Isra itu adalah surah Al-Kahfi. Riwayatnya sahih. Di antara keutamaannya Allah akan jaga dari fitnah dajjal, makhluk yang akan memporak-porandakan, akan menfitnah, wabil khusus ummahat kaum muslimat ya, ibu-ibu ini nanti pengikutnya yang paling banyak ya, yang mengikut dajjal adalah dari kaum muslimat, ibu-ibu. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para suami, wahai laki-laki, kalau datang dajjal
maka ikatlah istri kalian, anak perempuan kalian, karena mereka nanti yang paling banyak mengikut Dajjal. Dan diantaranya pesan Rasulullah, kalau kalian lihat Dajjal maka baca surah Al-Kahfi. Inilah yang akan nanti membentengi, yang akan melindungi rumah kita dari pandangan Dajjal. Karena Dajjal akan keliling ya Pak. Dalam riwayat disebutkan ada akan keliling, akan mengelilingi ya bumi ini, dan siapapun ya, tidak akan selamat ya dengan fitnah Dajjal, atau tidak akan selamat ya adanya fitnah Dajjal kecuali hamba-hamba Allah yang berikan rahmat ya. Maka diantaranya pesan Rasulullah, tutup pintu kalian dan membaca surah Al-Kahfi. Ini riwayatnya sahih. Berikutnya surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thulutsal Quran. Jadi kita membaca satu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita seperti membaca sepertiga Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita membaca 3 kali seperti menghatamkan Al-Qur'an ya. Maka sebagian imam ya, dia setiap rakaat kedua bacanya qul huwallahu ahad ya. Berarti kalau 5 waktu ya sudah menghatamkan, seperti menghatamkan. Ini diantara juga riwayat yang sahih, riwayat yang sahih ya. Kemudian ada 2 al-mu'awwidzat atau disebut dengan mu'awwidzatan ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 2 surat ini maka Allah akan jaga dia ya. Kalau dia baca sebelum tidurnya maka Allah akan jaga dari gangguan ya, gangguan jin, gangguan ya, orang-orang yang ingin mencelakakannya ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Insyaallah kita hafal ya. Ada surat-surat yang insyaallah kita tidak lupa ya. Surat-surat ya yang disebutkan riwayatnya sahih. Ya. Berikutnya riwayat yang lain ya, bahwa Rasulullah akan ya, disebutkan kafatah ya, akan memberikan kecukupan ya. Maksudnya kecukupan di sini ya, Allah akan jaga dia ya dari gangguan, Allah akan lindungi dia dari segala mara bahaya, dan Allah juga akan cukupi dia ya ketenangan ya, ketenangan batin. Ini yang penting ya. Di antara riwayat yang lain adalah 2 ayat ya, akhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ila akhir ayat. 2 ayat ya, dari surah Al-Baqarah, atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di antara riwayat yang disebutkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca 2 ayat surah Al-Baqarah ini maka Allah akan jaga dia. Dan ini juga disunnahkan kapan? Ala firashihi, karena Rasulullah menyebutkan siapa yang sebelum tidur membaca 2 ya, ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung dia seperti qiyamul lail ya, qiyamul lail, dalam penjelasan ulama tentang hadis ini. Adapun derajat hadisnya sahih, kemudian dijabarkan, disyarahkan oleh para ulama. Di antaranya keutamaan ketika kita membaca di dalam atau sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita, dan Allah akan hitung kita seperti ibadah qiyamul lail ya. Di antara surat yang lain adalah surah Al-Mulk
ya, surah Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat. Siapa yang membaca 30 ayat yaitu surah Al-Mulk, ya, Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat, ya, lahu syafaat, maka baginya syafaat, ya. Ini baru 30 ayat, ya. Maka bagaimana kalau kita hafal 30 juz, Masya Allah. Maka kita terus memotivasi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk terus menambah hafalan kita, untuk terus memurajaah hafalan kita, ya. Karena yang paling berat itu adalah menjaganya, Pak. Ya. Mungkin kita sudah hafal, ya, sekian juz, tetapi yang paling berat adalah menjaganya. Maka setimpal sesuai dengan pahala yang Allah berikan, sesuai dengan pahala yang Allah berikan, keistimewaan. Dan kalau kita lihat fadail, keutamaan-keutamaan Al-Quran, baik yang membacanya, menghafalkannya, mengamalkan, dan memahaminya, semua ada kemuliaan. Tinggal di sini adalah bagaimana kita ikut, ya, peran dalam memperjuangkan Al-Quran, ya. Karena sesungguhnya ketika kita mau mempelajari Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghafal Al-Quran, karena sesungguhnya itu adalah kita benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Kami yang menjaga. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang Allah pilih untuk terus memperjuangkan Al-Quran, untuk terus menjaga Al-Quran. Maka orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mau dan diberikan kesempatan untuk terus mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, istiqamah dalam ibadah kita, wabil khusus at-ta'amul bil Quran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.